Langit kota Semarang malam itu mendung. Di antara kilatan petir yang membelah cakrawala, Arwan duduk termenung di warung kopi tua dekat terminal. Kemejanya kusut, wajahnya sayu, dan tatapannya kosong menatap jalanan yang lengang. Satu persatu pelanggan warung pulang, hanya menyisakan dia dan suara hujan yang mulai turun rintik-rintik. "War, lo serius mau gadain rumah? Buat nutup utang judi?" tanya Gino, sahabat lamanya yang kini jadi sopir ojek online. Arwan mengangguk lemah. "Gak ada pilihan, nomor. Debt collector udah nyamperin rumah 2 kali. Istriku kabur bawa anak. Warung kecil gue bangkrut." Gino menghela napas, menyesap kopinya, lalu menatap sahabatnya dengan ragu. "Gue sebenarnya gak mau nyeret lo ke sini, War. Tapi ada satu jalan, walau lo harus berani bayar mahal." Arwan menoleh dengan sorot mata penuh harap. "Apa maksud lo?" "Gue kenal orang. Dia dukun. Tapi bukan dukun biasa. Dia bisa bantu lo dapet duit. Banyak. Asal lo siap numbalin sesuatu." "Tumbal?" Arwan menyipitkan mata. "Maksud lo, manusia?" Gino diam sejenak. Hanya anggukan pelan sebagai jawaban. "Gila lo," seru Arwan, berdiri, hampir meninggalkan bangku kayu yang didudukinya. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, Gino menahan lengannya. "Lo pikir orang kaya-kaya yang lo lihat itu semuanya bersih? Lo pikir mereka nggak pernah nginjek mayat buat naik? Dunia ini udah rusak, War. Lo cuma harus pilih, lo mau mati di jalan, atau lo hidup, tapi dengan cara yang gelap." Arwan tak menjawab. Namun malam itu, langkahnya justru mengikuti Gino. Mereka menembus hujan, menuju pelosok desa di kaki Gunung Ungaran. Hanya suara knalpot motor dan deru hujan yang menemani mereka. Mereka tiba di sebuah rumah tua yang terbuat dari kayu gelondongan. Aroma dupa menyengat menyambut dari balik pintu yang terbuka sendiri saat mereka datang. Di dalam, seorang pria tua bertelanjang dada duduk bersila di tengah lingkaran garam dan darah ayam. "Sudah lama aku tunggu orang seperti kau, Arwan," ucap dukun itu dengan suara serak. Arwan bergidik. "Kau tahu namaku? 1 minggu lagi, kau akan kehilangan segalanya. Tapi kalau kau mau mendengar, aku bisa mengubah nasibmu. Tapi ada syaratnya." Arwan menelan ludah. "Apa syaratnya?" "Setiap Jumat Kliwon, kau harus membawa 1 wanita malam. Bukan sembarang wanita. Mereka yang menjual tubuh, menjajakan dosa, harus menghilang. Mereka adalah persembahan untuk penguasa kekayaan." Arwan terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingin lari, tapi kata-kata Gino terus terngiang. "Lo mau mati di jalan?" Dukun itu lalu mengulurkan sebuah kain merah. Di dalamnya, tergulung rambut manusia dan koin kuno berwarna hitam kehijauan. "Ambil ini. Dan ingat sekali kau mulai, tak ada jalan kembali." Arwan menggenggam kain itu dengan tangan gemetar. 3 hari kemudian, keajaiban pertama terjadi. Seseorang membeli rumah tua peninggalan ayahnya dengan harga 2 kali lipat pasar. Arwan tiba-tiba mendapat tawaran menjadi distributor alat elektronik, padahal ia tak pernah melamar. Uang datang, cepat dan deras, seperti air bah. Tapi Jumat Kliwon pun datang. Malam itu, Arwan duduk di dalam mobil barunya di pinggir jalan kawasan Argorejo, dikenal dengan nama Sunan Kuning. Deretan perempuan berdiri di bawah lampu jalan yang temaram. Wajah mereka penuh riasan tebal, namun lelah dan pasrah. Arwan menatap salah satu dari mereka. Seorang perempuan muda dengan rambut pirang palsu dan baju ketat. Namanya Rena, begitu dia memperkenalkan diri ketika Arwan menghampirinya. 500.000, Mas.
1 jam, katanya dengan suara datar. Arwan mengangguk dan membukakan pintu mobil. Sepanjang perjalanan, tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Hatinya menjerit, tapi suara bisikan dalam kepalanya lebih keras. 1 saja, demi hidupmu. Ia membawa Rena ke rumah kosong di pinggiran kota, rumah warisan yang dulu tak laku-laku dijual. Rena masuk dengan santai, tak tahu bahwa malam itu akan jadi malam terakhirnya. Minum dulu, Mas, tawar Rena sambil mengeluarkan sebotol soda dari tasnya. Arwan mengangguk pelan. Tapi kemudian, dari balik pintu, ia mengambil pisau kecil yang telah diasapi dukun semalam. Jantungnya berdegup kencang, tangan gemetar saat mendekat. Mas, lo kenapa? Pisau itu akhirnya meluncur. Cepat. Senyap. Tubuh Rena roboh, darah mengalir memenuhi lantai. Arwan terduduk. Menangis. Muntah. Tapi malam itu, rumah kosongnya tiba-tiba laku keras. Bisnisnya naik 2 kali lipat. Mobil barunya diganti dengan yang lebih mewah. Seminggu berlalu. Jumat Kliwon berikutnya datang lagi. Dan Arwan kembali. Kali ini, dengan langkah yang lebih tenang. Ia memilih perempuan lain, dengan hati yang lebih dingin. Tak butuh waktu lama sebelum itu menjadi kebiasaan. Seperti rutinitas bulanan. Seperti manusia yang buang sampah setiap Jumat, Arwan menumbalkan 1 nyawa, lalu hidup dalam kemewahan sepanjang bulan. Namun sesuatu mulai berubah. Pada malam keempat, setelah ia menumbalkan korban keempatnya, Arwan bermimpi. Di dalam mimpinya, 4 wanita berdiri di ujung tempat tidurnya. Wajah mereka rusak, penuh darah, matanya hitam kosong. Mereka menatapnya tanpa suara, tapi wajah-wajah itu penuh dendam. Ketika Arwan terbangun, ia mendapati bercak darah di lantai kamarnya. Ia mengucek matanya, mengira hanya ilusi. Tapi semakin lama, bayangan mereka semakin sering muncul. Kadang di cermin kamar mandi. Kadang di balik jendela mobil. Kadang berdiri di lorong rumahnya, menatap dalam diam. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Namun, kali ini Arwan merasakan ada yang berbeda. Sudah seminggu terakhir ia terus dihantui bayangan wajah-wajah wanita yang menjadi tumbal pesugihan. Meskipun hidupnya semakin mewah, kebahagiaan itu terasa hampa. Hanya perasaan tertekan yang ia rasakan setiap kali menatap cermin, setiap kali melangkah keluar rumah. Dendam itu sudah mulai mencengkeramnya. Di ruang tamu rumah mewahnya, Arwan duduk dengan tubuh yang terkulai. Minuman keras di sampingnya sudah setengah habis. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan napasnya berat. Keempat wajah wanita yang telah ia bunuh mengitari pikirannya seperti bayangan yang tak pernah bisa hilang. Lo udah dapet semua yang lo mau, War? Suara Gino terdengar dari balik pintu. Temannya itu masuk ke rumah, tanpa rasa khawatir akan apa yang terjadi pada Arwan. Arwan menoleh sekilas. Gino, gue nggak kuat. Gue merasa mereka ada di sini. Gino mengernyit. Mereka siapa? Yang lo bilang tumbal itu, mereka nggak mati. Mereka kembali. Gino, gue nggak bisa tidur. Mereka selalu ada. Mereka nggak akan pergi, kan? Suara Arwan serak, hampir tak terdengar. Gino terdiam sejenak, melihat sahabatnya yang terpuruk. Lo udah tahu ini bakal ada konsekuensinya, kan? Lo yang pilih jalan ini, War. Lo mau kaya, tapi bayar dengan nyawa. Gue udah bilang, lo bakal dapat balasannya. Arwan menatap Gino dengan mata kosong. Kenapa gue nggak pernah dibilangin tentang ini? Kenapa gue nggak tahu kalau mereka bakal kembali, bawa kutukan? Gino berjalan mendekat. Lo yang pilih,
lo yang tanggung. Dukun itu udah bilang, lo nggak akan bisa keluar. Itu hukum yang berlaku dalam dunia gelap ini. Kalau lo nggak bayar, mereka yang akan bayar. Lo mau coba lari? Mau kabur ke luar negeri? Nggak akan berhasil. Arwan meremas gelas di tangannya, wajahnya memerah. Lalu apa yang harus gue lakukan? Gino mengangkat bahu. Ada dua pilihan, war. Lo bisa nyerahin semuanya, kayak lo lakukan ke wanita-wanita itu, atau lo ikhlas hidup di tengah kutukan. Tapi jangan harap ada yang bakal ngerti lo. Bahkan gue pun gak tahu apa yang bakal lo hadapi kalau ini berlanjut. Arwan diam, gelisah. Dendam itu semakin terasa. Sesuatu yang mengerikan. Jauh lebih menakutkan daripada hutang yang menggunung atau kemewahan yang didapat dengan cara yang salah. Malam itu, Arwan melangkah keluar rumah menuju mobilnya. Bayangan wajah-wajah wanita itu terus mengikuti, seakan melangkah di sampingnya. Setiap kali ia menoleh, mereka ada di sana, berdiri dengan tatapan kosong. Langkah Arwan semakin cepat, penuh kegelisahan. Ia tak bisa mengabaikan rasa takut yang mencekamnya. Di jalan, ia mendengar suara ketukan pelan di kaca mobil. Perlahan, ia menurunkan kaca itu, dan wajahnya langsung pucat saat melihat sosok wanita di pinggir jalan. Rambutnya terurai, riasan tebal masih terlihat di wajahnya meski sudah rusak. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Itu adalah Rena, wanita pertama yang ia bunuh. Mas, kenapa lo ngelakuin ini? Suara Rena terdengar pelan, seperti bisikan angin malam. Arwan menahan napas, tubuhnya gemetar. Gue nggak bisa, Rena. Gue nggak bisa lari dari ini. Wanita itu hanya tersenyum, namun senyum itu tampak jahat, penuh kebencian. Kau memang tak akan pernah bisa lari, Arwan. Kami akan selalu mengejarmu. Bahkan jika kau sembunyi di balik kekayaanmu yang palsu itu, kami akan selalu ada. Arwan hampir saja melompat keluar dari mobil. Hanya berani mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, mencoba mengabaikan suara langkah kaki di belakangnya. Keadaan semakin memburuk. Setiap Jumat Kliwon, wajah-wajah wanita itu semakin sering muncul. Mereka tidak lagi hanya menghantui di dalam mimpinya, tetapi juga di dunia nyata. Ketika ia berjalan di sekitar kota, mereka muncul di sudut-sudut jalan, di balik kaca jendela restoran, atau di balik gerobak pedagang kaki lima. Pada suatu malam yang gelap, Arwan bergegas pergi menuju sebuah hotel mewah. Ia ingin menenangkan pikirannya, namun saat memasuki kamar, ia terkejut menemukan seorang wanita lain berdiri di hadapannya. Wajahnya terbalut kain hitam, matanya hanya tampak dua titik hitam yang kosong. Lo mau apa? Tanya Arwan dengan suara yang bergetar. Wanita itu tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah jendela yang terbuka. Di luar, Arwan bisa melihat bayangan wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi. Keempat wanita itu berdiri di depan hotel, menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Semua yang lo lakukan, akan kembali ke lo. Jangan kira ada jalan keluar, Arwan, wanita itu berkata, suaranya berbisik dalam gelap. Tiba-tiba, lampu kamar mati. Kegelapan meliputi seisi ruangan. Suara bisikan terdengar semakin keras, membingungkan, dan menakutkan. Arwan tak tahu harus berbuat apa. Segala yang telah ia lakukan, seolah mengerubunginya, membawa kutukan yang tak bisa ia hindari. Saat ia terbangun, pagi sudah menyingsing. Arwan merasa seperti terbangun dari mimpi buruk yang tak berujung. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, saat ia melihat ke cermin, wajahnya tampak lebih tua dari semalam. Ada garis-garis halus di wajahnya yang tak pernah ada sebelumnya. Matanya menatap dirinya sendiri dengan rasa takut yang mendalam. Ia tak bisa menghindari kenyataan. Kutukan itu telah dimulai, dan kali ini,
Tak ada lagi jalan untuk keluar. Pagi itu, Arwan duduk di teras rumah mewahnya dengan tatapan kosong. Langit mendung, seperti suasana hatinya yang suram. Rumah yang dulunya terasa seperti istana kini berubah menjadi penjara. Dinding-dindingnya dingin, setiap sudutnya menyimpan bayangan para korban yang terus mengikutinya. Ponselnya berdering. Nama di layar, Gino. War, suara Gino terdengar berat. Lo harus ketemu gue. Sekarang. Kenapa? Tanya Arwan pelan. Gue nemu sesuatu. Tentang mereka. Tentang tumbal-tumbal lo itu. Lo harus denger ini langsung. Tanpa pikir panjang, Arwan segera menuju tempat yang dijanjikan. Gudang tua di belakang terminal barang, tempat dulu mereka pertama kali bicara soal pesugihan itu. Di dalam gudang, Gino sudah menunggu. Ia membawa sebuah buku tua, lusuh dan berdebu, bertuliskan huruf-huruf Jawa kuno. Di sampingnya ada foto-foto korban pesugihan yang dicetak dari koran lama. Gue nemu ini di rumah dukun itu, kata Gino. Dia udah nggak ada. Entah kemana. Rumahnya kosong, tapi semua bekas ritual masih ada. Kayak ditinggal mendadak. Arwan menatap foto-foto itu. Salah satunya adalah Rena. Yang lain adalah 3 korban lain yang ia tumbalkan. Foto terakhir membuat Arwan mual. Wanita yang baru saja ia incar minggu lalu, ternyata dilaporkan hilang secara misterius. Lo tahu, War, kata Gino pelan. Ternyata mereka semua punya satu kesamaan. Mereka semua yatim piatu. Dan, yang paling mengerikan, mereka semua punya tato berbentuk bulan sabit kecil di bagian punggung kanan. Arwan memicingkan mata. Ia mengingat, benar, semua wanita itu punya ciri sama. Tapi saat itu ia tak menganggap penting. Apa maksudnya? Tanya Arwan. Dari buku ini gue baca, itu bukan kebetulan. Mereka bukan sembarang pekerja seks. Mereka bagian dari satu garis keturunan kuno, yang disebut Keturunan Ratih, perempuan-perempuan yang kalau dibunuh dalam kondisi tak rela, akan menjadi arwah pembalik kutukan. Mereka tidak memberi kekayaan, mereka hanya menunggu waktu, untuk mengambil semuanya kembali, dengan cara paling pelan dan menyakitkan. Arwan terdiam. Wajahnya membeku. Lo bukan lagi hidup, War. Lo cuma belum mati. Tapi nyawa lo udah jadi milik mereka. Perlahan, mereka bakal ngambil semua. Uang lo, tubuh lo, kewarasan lo, sampai nama lo pun hilang kayak mereka. Malam harinya, Arwa mencoba melawan rasa takut dengan cara lama, memanggil perempuan dari jalanan lagi. Bukan untuk ditumbalkan, tapi hanya untuk merasa dirinya masih berkuasa atas situasi. Perempuan itu bernama Nisa. Ia tampak muda, polos, meski tubuhnya menunjukkan betapa keras hidup telah memperlakukannya. Arwan mengajaknya ke hotel, mencoba berbicara padanya layaknya manusia. Untuk pertama kalinya, ia mendengar cerita seorang pekerja seks dengan tulus. Bagaimana Nisa dijual oleh pacarnya, bagaimana ibunya meninggal saat ia masih 10 tahun, dan bagaimana dunia hanya menertawakan hidupnya. Mas, kadang aku ngerasa udah mati, tapi tubuhku masih kerja, kata Nisa. Kalimat itu menghantam Arwan seperti petir. Ia menatap mata Nisa. Dan seketika, matanya berubah. Bukan lagi Nisa yang berbicara, tapi salah satu dari arwah yang menumbalkannya. Arwan, kami tidak butuh tubuh lain. Kami hanya butuh satu hal. Kau. Suara Nisa berubah dalam, dingin, dan tak manusiawi. Arwan mundur ketakutan. Tapi saat ia hendak kabur, tubuhnya membeku. Cermin-cermin di dalam kamar hotel mulai bergetar. Bayangan wajah-wajah korban muncul serempak. Wajah-wajah itu rusak, meleleh, berdarah. Tiap Jumat Kliwon,
Satu dari kami akan mengambil bagian dari tubuhmu. Suara mereka bergema. Malam itu, Arwan jatuh pingsan. Saat terbangun, ia berada di rumah sakit. Gino duduk di sebelah ranjangnya. "War, lo tahu kenapa lo pingsan?" tanya Gino lirih. Arwan hanya menatap kosong. "Karena lo kehilangan ginjal kiri lo, War. Dokter bilang gak ada tanda operasi. Gak ada luka. Tapi ginjal lo hilang. Kayak diambil sesuatu yang tak kelihatan." Tubuh Arwan gemetar. Ia menangis. Bukan karena rasa sakit, tapi karena ia tahu ini baru awalnya. "Gue udah coba bakar buku itu, War. Tapi malah muncul darah dari halamannya. Ini bukan mainan. Ini bukan cuma pesugihan. Lo udah bangunkan sesuatu yang lebih tua dari setan." Malam berikutnya, Arwan bermimpi. Ia berada dalam kamar putih, sunyi, dan di hadapannya ada kelima wanita korban. Kali ini, mereka tak berdarah. Mereka cantik, bersih, dan menangis. "Kami tidak pernah minta mati," kata Rena. "Kami hanya ingin hidup, tapi kau memilih kami untuk mati demi kekayaan." Arwan berlutut. "Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku menyesal." Tapi mereka hanya menatapnya. "Penyesalanmu tidak mengembalikan hidup kami. Tapi kami akan memberimu waktu. 7 Jumat Kliwon. 7 bagian tubuhmu. Dan di akhir jiwamu." Arwan terbangun dengan keringat membanjiri tubuh. Tapi kali ini, ia tahu, tak ada yang bisa ia sembunyikan. Setiap Jumat Kliwon adalah hitungan mundur menuju kematiannya. Tubuhnya akan dikuliti oleh kutukan, sedikit demi sedikit, hingga ia menjadi seperti mereka, arwah yang menuntut keadilan dari dunia yang tak pernah adil. Hari itu, langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Arwan mengemudi dengan penuh kegelisahan, namun langkahnya terasa lambat, seperti ada yang menarik-narik di belakangnya. Semuanya terasa suram, menekan, seperti ada sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi selalu ia rasakan. Jumat Kliwon, hari yang seharusnya ia tak perlu khawatirkan, kini menjadi momok yang mencekam setiap detik hidupnya. Ia tak ingin pergi ke rumah sakit. Ia tak ingin bertemu dengan Gino yang sudah mulai cemas akan keadaan dirinya. Tetapi rasa takut yang menggerogoti batinnya tak bisa dibendung. 1 minggu setelah kejadian di hotel, ia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar dari kutukan yang telah ia terima mulai merayap ke dalam tubuhnya. "Jumat lagi," gumamnya pada diri sendiri. "Kali ini aku harus siap." Mobilnya melaju kencang, melewati jalan-jalan kosong yang gelap. Ia teringat lagi kata-kata Gino, bahwa kutukan ini tidak akan berhenti jika ia tak melakukan sesuatu. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Tumbal sudah diberikan. Perempuan-perempuan itu sudah mati. Dan kini, mereka mulai mengambil bagian dari dirinya. Tubuhnya terasa semakin lemah. Setelah beberapa waktu, ia sampai di sebuah hotel mewah, tempat yang sering ia kunjungi untuk bertemu dengan wanita-wanita yang selama ini ia sewa. Begitu parkir, Arwan keluar dari mobil, tapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Suasana di sekitar hotel terasa berbeda, ada aura gelap yang membebani udara. "Lo yakin mau ke sana?" Suara Gino muncul di ponselnya. Arwan menatap layar ponsel, melihat wajah Gino yang khawatir. "Gue harus. Kalau enggak, gue nggak bakal bisa hidup tenang lagi." Gino terdiam. "Lo tahu, War, nggak ada jalan keluar dari kutukan ini. Lo udah terikat dengan mereka. Lo bisa coba melawan, tapi lo bakal hilang, satu persatu." Arwan mengatupkan giginya. "Gue gak takut. Gue harus selesaikan ini." Di dalam hotel, Arwan menuju kamar yang sudah ia pesan. Namun, ketika ia membuka pintu,
ia terkejut. Semua lampu kamar padam, kecuali satu yang redup, membuat suasana tampak lebih gelap dan mencekam. Dan di tengah kamar, ada sosok wanita yang berdiri tegak, tubuhnya tertutup kain putih panjang, dengan wajah yang tak terlihat. "Rena?" Suara Arwan serak, tetapi ia sudah bisa menebak siapa sosok itu. Wanita itu berbalik, dan wajahnya yang rusak parah muncul. Itu adalah Rena, wajah yang selama ini ia lihat dalam mimpi buruk, namun kini lebih nyata, lebih hidup, lebih menakutkan. Matanya kosong, mulutnya terbuka, memancarkan bisikan yang tidak bisa dimengerti. "Arwan," kata Rena dengan suara yang menggema. "Kami datang untuk menagih." Seketika, Arwan merasakan tubuhnya melemah. Kakinya terasa seperti beban yang sangat berat. Mulutnya kering, dan hatinya berdegup kencang. Ketakutan yang ia rasakan sudah mencapai puncaknya. "Lo harus bayar." Suara Rena semakin keras, bergema di seluruh ruangan. "Bayar dengan nyawa. Bayar dengan darah. Bayar dengan tubuhmu yang sudah terkutuk." Arwan terjatuh ke lantai. Di sekelilingnya, bayangan wanita-wanita itu mulai muncul, berbaris, mengelilinginya. Wajah-wajah mereka semakin jelas, semakin dekat. Mereka tersenyum dengan senyum yang jahat, penuh kebencian. "Apa yang lo inginkan?" Arwan berteriak dengan putus asa, namun suaranya teredam dalam gelap. "Apa lagi yang harus gue lakukan?" Rena mendekatkan wajahnya ke wajah Arwan, dan bau busuk yang menyengat mulai memenuhi udara. "Kau sudah melakukan semuanya, Arwan. Tapi kau belum membayar harga yang sebenarnya." Tiba-tiba, tubuh Arwan terangkat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Ia melayang di udara, tubuhnya tergantung seperti boneka yang digantung dengan tali. Di sekelilingnya, suara-suara itu semakin mengerikan, semakin keras, hingga akhirnya ia merasa seperti kehilangan kesadaran. Saat Arwan terbangun, ia berada di tempat yang tak ia kenali. Tempat itu gelap, dengan suara bisikan yang makin lama makin jelas. Namun kali ini, bukan hanya suara wanita-wanita itu. Ada suara lain, suara pria, suara yang memanggil namanya dengan nada yang begitu menakutkan. "Arwan?" Ia menoleh, dan melihat sosok pria yang tidak dikenalnya. Pria itu memakai pakaian tua, wajahnya tertutup bayangan, tapi tatapannya mengerikan. "Kau tidak akan pernah bisa lari," pria itu berkata. "Kau akan menjadi bagian dari kami. Kau yang memulai, dan kami yang akan mengakhiri." Tiba-tiba, Arwan merasa ada sesuatu yang menempel di punggungnya. Ia merasakan sesuatu yang seakan menggerogoti tubuhnya, menarik-nariknya, seolah ada tangan yang mencengkeramnya dari belakang. "Apa? Apa yang terjadi?" Arwan berteriak, mencoba meronta, tetapi tubuhnya semakin lemah. Pria itu tertawa, gelap dan menakutkan. "Kau tahu, Arwan? Semua yang kau lakukan, kau beri darah mereka, kau beri nyawa mereka. Tapi mereka takkan pergi. Mereka akan selalu kembali. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan." Arwan terbangun lagi, kali ini di rumah sakit. Gino ada di sampingnya, dengan wajah pucat. "Lo masih hidup, War. Lo nggak tahu apa yang lo alami tadi malam. Dokter bilang lo sempat koma selama beberapa jam, tapi gue nggak tahu apa yang sebenarnya lo rasain." Arwan terdiam. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Sesuatu yang lebih gelap sudah mulai menggerogoti jiwanya. Kutukan itu semakin kuat, dan ia tak bisa menghindarinya. Satu hal yang ia tahu pasti, semua yang terjadi, tak bisa diubah lagi. Jumat Kliwon masih akan datang. Dan kali ini, Arwan tahu, kutukan itu sudah terlalu dekat untuk dihindari. Sudah 5 Jumat Kliwon berlalu sejak Arwan kehilangan ginjal kirinya. Kini,
Tubuhnya tampak seperti mayat berjalan. Kurus kering, mata cekung, kulitnya pucat dan mulai dihiasi guratan-guratan hitam seperti akar tanaman mati. Rumahnya yang dulu megah, sekarang seperti kuburan mewah yang sunyi. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan yang tak pernah berhenti. Mereka, korban-korbannya, tidak pernah pergi. Mereka terus mengikutinya, siang dan malam. Gino, satu-satunya orang yang masih ada di sisinya, juga semakin ketakutan. Ia sudah berulang kali menyarankan agar Arwan mencari ulama atau paranormal kuat. Tapi Arwan menolak. Ia tahu, ini bukan soal mengusir makhluk halus. Ini hukuman. Kutukan. Dan tak ada manusia yang bisa menghapusnya. Suatu malam, Arwan berdiri di depan cermin. Ia membuka bajunya perlahan, menatap tubuhnya yang semakin rusak. Di dada kanannya, kini ada bekas luka bakar yang berbentuk seperti bulan sabit. Simbol yang dulu ia lihat di tubuh para wanita yang ia tumbalkan. Aku sudah berubah menjadi mereka, gumamnya pelan. Dan aku pantas menerimanya. Beberapa hari kemudian, Gino datang dengan wajah panik. War! Gue nemu satu tempat, katanya ini dukun putih. Bukan kayak yang kita datangi dulu. Dia ngerti soal pesugihan dan cara menghapusnya. Arwan hanya tersenyum miris. Menghapus? Gino, lo masih nggak ngerti? Gue nggak sedang dihantui. Gue sedang ditebus. Ini, karma. Lo masih punya waktu, War? Jumat Kliwon besok itu yang terakhir. Mereka bilang, kalau lo bisa nyuciin darah lo sebelum malam Jumat, lo bisa terlepas dari ikatan kutukan itu. Arwan memandang Gino lama. Kemudian, ia mengangguk pelan. Baik. Antar gue ke sana. Perjalanan menuju tempat dukun putih itu memakan waktu hampir 5 jam. Di sebuah desa terpencil di lereng pegunungan, rumah sang dukun berdiri sunyi di tengah rimbunan bambu. Seorang wanita tua menyambut mereka, wajahnya tenang, namun matanya menyimpan ketegasan. Kau datang untuk menyucikan darahmu, ucapnya tanpa ditanya. Arwan mengangguk. Sayangnya, darah yang sudah ditukar dengan nyawa, tidak bisa disucikan tanpa pengorbanan sepadan. Apa maksudnya? Tanya Gino. Kau sudah memberi 5 nyawa. 5 perempuan tak berdosa. Maka, untuk menghapus ikatan itu, kau harus menyerahkan satu hal yang lebih berharga dari mereka semua. Arwan mengerti sebelum wanita itu menjelaskan. Jiwa, bisiknya. Wanita itu mengangguk pelan. Tapi bukan jiwa biasa. Kau harus menyerahkan dirimu sebagai tumbal. Tidak untuk kekayaan, tapi untuk menggantikan posisi mereka di neraka. Jika kau rela, mungkin, hanya mungkin, mereka akan melepaskanmu dari siksa di dunia ini. Malam Jumat Kliwon. Arwan kembali ke rumah. Ia duduk di ruang tamu, sendiri. Lilin menyala di setiap sudut ruangan, dan aroma bunga melati menyelimuti udara. Ia telah menyiapkan segalanya. Bukan untuk menghindar, tapi untuk menyambut apa yang akan datang. Ia memakai pakaian putih. Ia membersihkan tubuhnya. Ia membakar dupa dan duduk bersila di tengah ruangan, menanti. Pukul 00, lampu padam. Angin kencang menerpa dinding rumah, membuat semua pintu berderit seperti jeritan. Mereka datang. 5 sosok perempuan muncul perlahan dari kegelapan. Wajah mereka pucat, namun kini tak rusak. Mereka cantik, tenang, tapi dingin. Seolah tak membawa amarah, hanya niat. Rena melangkah paling depan. Arwan, ucapnya pelan. Kau siap? Arwan mengangguk. Aku tidak ingin lari lagi.
Rena menatapnya lama. Di matanya ada kegetiran yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kami tak butuh permintaan maafmu. Tapi jika kau ingin menebus, kami akan terima. Arwan berdiri. Ia membuka tangannya lebar. Ambil aku. Kelima wanita itu mengelilinginya. Mereka bergandengan tangan, membentuk lingkaran cahaya samar. Dari lantai muncul cahaya merah tua, berputar pelan seperti pusaran neraka. Tubuh Arwan mulai terangkat ke udara, dan kulitnya perlahan mengelupas sendiri, tanpa darah, hanya debu yang jatuh ke lantai. Ia menutup mata, menyerahkan dirinya sepenuhnya. Esok paginya, Gino datang ke rumah Arwan. Pintu terbuka. Semua lilin telah padam. Di tengah ruangan, hanya ada setumpuk abu berbentuk tubuh manusia. Dan 5 bunga melati segar tertata rapi di sekelilingnya. Di dinding, ada tulisan yang tergores sendiri. Yang mengambil untuk dirinya, akan kembali dalam derita. Yang menyerahkan dirinya, akan dikenang dalam neraka. Tapi yang ikhlas, akan dilupakan oleh dunia. Dan itulah pembebasan. Gino terdiam. Ia menunduk, lalu menangis pelan. Epilog. Beberapa bulan kemudian, sebuah rumah bordil terkenal di kota ditutup setelah sejumlah pekerjanya mengaku sering dihantui oleh 5 sosok wanita berpakaian putih. Mereka muncul di cermin, di lorong-lorong, bahkan di mimpi para tamu. Di tempat yang sama, sesekali terdengar suara lelaki menangis minta ampun. Suara itu tidak dikenali siapapun. Tapi suara itu selalu muncul tiap Jumat Kliwon, tepat tengah malam. Arwan tak pernah ditemukan. Tapi cerita tentangnya akan terus hidup sebagai peringatan bahwa pesugihan dengan darah perempuan tak berdosa akan selalu dibayar mahal. Dan saat waktunya tiba, tak ada kekayaan yang bisa menebus nyawa yang telah direnggut. Tamat.